Halo semua, kami dari kelompok 6 ingin presentasi membahas laporan keuangan PT Informasi Teknologi Indonesia (TBK) tahun 2023 mengenai penerapan pajak tangguhan sesuai PSKK 46. Kelompok kami ada saya sendiri, Denny, ada Sri Herlian, dan Savitri Rianti. Kita lihat dari laba rugi, laba sebelum pajaknya itu kurang lebih 3,7 miliar. Tapi setelah rekonsiliasi ada beberapa penyesuaian yang cukup signifikan, terutama dari perbedaan temporer. Iya, betul. Beda temporer terbesarnya itu dari imbalan kerja karyawan, sebesar 1,3 M. Ini pengakuan yang cukup wajar karena biasanya imbalan kerja memang sering jadi sumber perbedaan temporer. Selain itu, ada juga beda temporer dari penyusutan aset tetap, nilainya 108.734.676 rupiah, sama satu lagi dari penyisian piutang tak tertagih 469.562.618. Nah, selain beda temporer, ada juga beda permanen yang nilainya kurang lebih di angka 912 juta. Ini berasal dari beban yang tidak dapat dikurangkan secara fiskal, penghasilan final, sama penghasilan lain-lain. Jadi setelah semua penyelesaian itu, taksiran laba kena pajak naik jadi 6,5 M. Artinya dari sisi fiskal, laba kena pajak lebih besar daripada laba akuntansi. Dan ini wajar sih karena ada penghasilan yang secara fiskal harus diakui tapi tidak tampak di laba komersial. Selanjutnya beban pajaknya. Di laporan laba rugi, beban pajak kini tercatat sebesar 1,4 M, kemudian ada pemanfaat pajak tangguhan kurang lebih 418 juta. Jadi beban pajak neto yang diakui perusahaan itu kurang lebih sebesar 1 miliar. Untuk pajak tangguhan, mereka pakai tarif 22% sesuai UU HPP. Kalau kita hitung 22% dikali total beda temporer 1,9 M, hasilnya memang mendekati 418 juta seperti yang mereka catat. Artinya penghitungan pajak tangguhan mereka udah sesuai ya, dan juga udah memisahkan dengan jelas antara beban pajak kini dan pajak tangguhan di laporan keuangan sesuai PSAK 46. Baik, kesimpulannya dari segi pencatatan pajak tangguhan, PT Informasi Teknologi Indonesia udah cukup patuh dengan PSAK 46. Mereka udah identifikasi beda temporer, pajak yang tepat, dan pengungkapannya di laporan keuangan juga jelas. Mungkin yang bisa kita tambahkan di analisis, mereka bisa lebih transparan lagi kalau menyatakan rekonsiliasi perubahan saldo pajak tangguhan antar periode. Itu bisa kasih gambaran yang lebih lengkap ke pembaca laporan. Setuju. Sama satu lagi, asumsi tentang pemulihan aset pajak tangguhan di masa depan juga bisa diungkap lebih detail. Oke, jadi berikut analisa presentasi kami atas laporan keuangan PT Informasi Teknologi Indonesia tahun 2023. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah,